Dalam perkembangan masyarakat Indonesia sekarang telah terjadi perubahan terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat membuat bahasa Indonesia seperti kehilangan jati dirinya. Lihat saja barang-barang teknologi yang berdatangan ke Indonesia. Semuanya berasal dari luar negeri dan menggunakan bahasa asing. Keadaan ini telah membawa perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa. Masyarakat pun lebih suka menggunakan bahasa asing di setiap kesempatan karena terkesan lebih gaul dan lebih kekinian. Mereka berpikir menggunakan bahasa asing akan lebih menarik daripada menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Hal ini bisa dilihat dari barang-barang elektronik yang mereka miliki seperti telepon seluler. Kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Inggris dalam menu telepon selulernya. Belum lagi bahasa-bahasa di media sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, Instagram, dan lain-lain yang menuntun mereka menggunakan bahasa asing dengan alasan lebih menarik dan akan lebih dipandang oleh kaum milenial. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam macam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia, maka di setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita bangsa Indonesia telah melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal kita. Keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia membuat kita memerlukan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Peran Indonesia dalam membangun karakter bangsa telah dinyatakan dalam Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga menguatkan bahwa bahasa persatuan Indonesia dilihat dari segi bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Rahayu. Jadi, sebaiknya antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia harus berkembang seimbang agar peran bahasa Indonesia di era global ini diakui dan tetap berdiri tegak di bumi Indonesia. Bahasa gaul, bahasa prokem, bahasa Indonesia yang mengalami penginggrisan harus dapat ditekan dan hanya sebatas untuk komunikasi pergaulan. Bahasa pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Karena itu, bahasa Indonesia dalam konteks budaya nasional merupakan komponen yang paling representatif dan dominan termasuk upaya melanggengkan kesatuan bangsa. Orang Indonesia sebaiknya belajar dan mencintai bahasa nasionalnya dan belajar memakainya dengan kebanggaan dan kesetiaan, sehingga membuat orang Indonesia berdiri tegak di dunia walaupun dilandai arus globalisasi dan dapat mengatakan dengan bangga bahwa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat yang mampu menggunakan bahasa nasionalnya untuk semua keperluan modern. Terima kasih. Dengan jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan bahasa Indonesia rentan terhadap pengaruh di era modern saat ini, baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional, terbukti dengan adanya beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku
ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pertukaran informasi dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempunyai pengaruh terhadap bahasa Indonesia. Kemudian ada dampak negatif nih. Dampak negatif yang pertama ini adalah masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat konsumtif, penasaran, dan suka dengan berbagai hal yang baru, terutama pada berbagai perubahan di dalam bidang elektronik. Misalnya, pada kalangan remaja dengan ada internet. Remaja sekarang ini senang bermain jejaring sosial seperti Facebook. Dengan ada jejaring sosial seperti Facebook, di dalamnya biasanya remaja itu menggunakan bahasa gaul, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, yang kedua, ada berkurangnya generasi muda atau minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, generasi muda ini cenderung menyukai sesuatu hal yang menurutnya adalah modern dan maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasa, tentunya lebih menarik lagi bagi sebagian besar untuk dipelajari. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak masyarakat yang bangga dan membangga-banggakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini juga terjadi dan sering terjadi di masyarakat. Menatap kepergian dirimu, meratap menangis sedih, tak tertahan, terbayang saat bersama, lewati masa terindah saat kau